ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فاتقوا الله يا المسلمون فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Babus Salam, Dusun Limo, Kampung Bau, Daik, Mojolai, Kampar Utara, ataupun yang menyaksikan dimanapun berada, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama. Mudah-mudahan semuanya senang dan bahagia, mendapatkan taufik dan hidayah, rahmat, nikmat dan karunia dari Allah yang Maha Pemurah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada maghrib ini kita dikumpulkan di tempat yang memuliakan kita ini. Mudah-mudahan menjadi saksi di akhirat nanti yang meringankan bagi kita dan memberatkan timbangan amal soleh kita. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan majelis ini senantiasa berselawat dan salam kepada Nabi, wabil khusus ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram, melanjutkan pelajaran kita ad-durus muhimmah li'amatil ummah. Kemarin terakhir kita tentang masalah adik-adik, assalamualaikum, siapa yang ingat pelajaran terakhir kemarin? Siapa nonton konam? Tak ada soal juga? Tak ada? Tak tahu kamu kalian jawab, ya kalian telah tentang mubtilatus salah atau nawaqid as-salah. Setelah kita mempelajari syarat, rukun, wajib dan sunat, kita masuk pada hal yang membatalkan. Sebab walaupun semua syarat lengkap, rukun ada, sunat dilakukan, wajib didirikan, tapi kadang-kadang ada masalah penghalang diterima atau yang disebut dengan yang membatalkannya. Dan ketahuilah semua syarat dan rukun bila tidak dilakukan salah satunya otomatis batal. Otomatis batal. Misal salat tanpa wudu. Tolong jawab, salat tanpa wudu sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa tidak? Karena syarat sah salat adalah berwudu. Salat tidak membaca Al-Fatihah,
Tidak sah. Kenapa? Karena Al-Fatihah rukun. Ya. Alhamdulillah. Baik. Sekarang ada hal yang membatal-batalkan sholat. Kemarin sudah kita pelajari 1 atau 2 ya. Baru 1. Yaitu berbicara dengan sengaja dalam sholat. Ya, berbicara dengan sengaja dalam sholat. Maksud sengaja bukan karena lupa, kemudian bukan pula karena tidak tahu hukum. Adapun orang yang lupa atau tidak tahu hukum dimaafkan, karena kaedahnya al-khata'u wan nisyan yaj'alanil mawjuda kal ma'dum. Al-khata' wan nisyan yaj'alani al-mawjuda kal ma'dum. Salah dan lupa menjadikan sesuatu yang ada seperti tidak ada. Seperti tidak ada. Dalilnya rufi al-qalam Taib. Kemudian hadis Muawiyah ibnul Hakam, yang lebih spesifik hadis Muawiyah ibnul Hakam ketika dia mendengar seseorang bersin dalam salat. Orang itu mengatakan alhamdulillah, maka dia jawab yarhamukallah. Maka para sahabat pada melihat kepadanya, merasa orang memperhatikannya, berbicara dia, wa thaqilat ya ummiyah, apa pula kalian tengok-tengok saya, katanya kan itu. Akhirnya mereka pada menepuk apa-apanya untuk mendiamkannya. Lalu selesai salat, Nabi SAW panggil dia, dipanggilnya, lalu dikatakan ya Muawiyah ibn al-Hakam, inna hadhihi as-salah la yaslu fiha illa at-takbir wa at-tasbih wa qira'atul Qur'an, la yaslu fiha syai'un min kalamil bashar. Ini salat ini tak patut di dalamnya kecuali takbir, tasbih dan baca Quran. Tidak boleh ada pembicaraan antar sesama. Jelas? Nah, lalu apakah dia disuruh ulang salatnya? Disuruh tidak oleh Nabi mengulang salatnya? Kenapa? Karena dia belum tahu. Karena dia belum tahu. Jadi kalau sudah tahu, ulang lagi salat. Sebab batal. Makanya kalau belum tahu atau lupa, makanya yang membatalkan itu adalah al-amdu, sengaja. Nah, artinya tahu hukum dan ingat dan tidak lupa bahwa dia sedang salat. Tapi kalau dia lupa, ya osok-osok dia osok-osok tidak salat je kan, main bawang nanti lo, assalamualaikum nanti lo nyanyi kan, salat lo, salat habis dia. Jadi kalau terlupa, tidak ingat bahwa dia sedang salat, lalu bicara, maka tidak batal. Jadi al-kalamul al-amdu, yaitu perkataan atau berbicara dengan sengaja. Sebab berbicara sesama pada awalnya dulu dibolehkan, tapi terbayang dek tuan-tuannya, kalau boleh cakap heboh kan. Nah, makanya dilarang oleh Allah SWT untuk berbicara dalam salat. Nah, bahkan dilarang pula membaca ayat di belakang imam, karena bisa bikin ribut. Ya, imam baca wadduha, belakang baca wattini, nah kau baca inna ataina sebui.
Bahkan mengikuti bacaan imam pun tidak boleh. Mengikuti bacaan imam pun tidak boleh. Imam sedang baca ayat misalnya, kita wajib diam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Al-Quran, maka dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang membatalkan salat pula adalah yang kedua ad-dhahik. Yang kedua adalah tertawa. Tertawa dalam salat, yaitu al-qahqahah, yaitu tertawa yang mengeluarkan suara. Kenapa ketawa yang mengeluarkan suara? Galak tentunya. Jadi galak dalam salat. Iko kodok kau tujuh pagi dulu. Kaya. Kau tujuh pagi kan godak. Kadang lah nak kayak jadi ayah pagi dulu juga. Jadi bagalui, culi-culi pinggang kawan. Tu galak pun sama kan? Nah, itu membatalkan salat. Membatalkan salat. Jadi ketawa atau ad-dhahik ada membatalkan salat. Dan ini seperti kata-kata Imam Ibnul Munzir dalam Al-Ijma'. Ibnul Munzir dalam Al-Ijma' mengatakan tidak ada khilaf dalam masalah ini, bahwa ketawa merusak salat. Ya, karena tandanya kita tidak serius salat. Masa galak-galak tengah salat kan? Itu tandanya kita tidak serius salat. Maka dilarang untuk ketawa dalam salat. Kemudian yang ketujuh, yang ketiga maksud saya adalah al-aklu. Makan. Sama juga tadinya. Makan tengah salat berarti tak dia serius salat nah. Makan sama salat berarti tak serius salat. Dan yang keempat adalah minum. Makan dan minum. Jadi ketawa, makan, minum, itu semuanya adalah memalingkan kita dari salat. Memalingkan kita dari salat. Jadi kita tidak lagi khusyuk salat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itulah hikmahnya kenapa Nabi SAW melarang kita salat ketika makanan terhidang. Kan ya? Mana dahulu? Makan dahulu tu salat. Makan lu. Makan lu. Bau salat. Nah, tapi jangan sengaja je dia letak pas waktu salat je dihidangkan, bukan. Jadi iza uqimatis salah wa hadara al-asha fabda'u bil asha. Naam, la salata fi hadratit ta'am wala yudafi'ul akhbathan. Tak boleh salat dalam keadaan makanan sudah terhidang, atau tak boleh juga salat menahan dua yang buruk. Apa dua yang buruk itu? Menahan air kecil dan menahan air besar. Makanya kalau bukunya, siapa yang menahan lita atau malahan nak qalu, itu tak boleh, karena dua-duanya menyakitkan. Dua-duanya menyakitkan. Kalau kuliah sama ambok, boleh makan sambil kuliah. Tapi bercerita je galak, harus minta izin. Sekarang dasarnya, ni kalau cerita galak berarti ada hal lain. Sahih? Tapi kalau makan tak. Kalau suluhnya makan dulu bawa kuliah, habis itu kau tulis. Makanya boleh makan.
Kalau tidak ada makanan, beliau sabuin. Kalau ada piti diwalin, kalau tidak suruh pulang. Ya. Ini tidak boleh menahan lapar, tidak boleh pula menahan sesuatu yang nak keluar. Jadi kalau ada yang nak pakai WC, tidak perlu permisi, keluar aja lah. Tak pakai permisi. Dari awal sudah saya sampaikan, karena tidak boleh menahan itu, karena menahan itu buruk. Nabi SAW melarang itu. Makanya dia boleh makan. Nah, jangan konang makan sambil salat. Yang mana encik agama mak? Salat sambil konang makan atau makan sambil konang salat? Hah? Kalau salat sanganang makan tak temo salat dah. Sah? Tapi kalau makan sambil konang salat, apa namanya? Pawik lalakanyang salat didirikan. Kecuali waktu sudah tidak mengizinkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat di bulan Ramadan, ya, seharusnya qamat salat maghrib itu dilambatkan. Apa sebabnya kawan? Kawan bapu boh, apa istilahnya, setengah kayu bukan biyo je bu. Nah, awalnya qamat antu dak dulin jalan nak aja salat awak kudian juga nya. Adalah batawi je isya. Walaupun sebenarnya yang sehat itu adalah minum atau makan kurma saja dulu, minum air, bawa salat. Sudah itu sudah salat dilapio. Sudah itu dilapio betul. Tapi kalau langsung selain tidak sehat, juga tidak bagus. Karena sering membuat salat kita lewat. Jadi oleh sebab itu, barangkali kalau puasa tu bojo takjil kamu saji, atau kalau lah biasa gini berbuka di musa saji korma ayu, dapat sunat, dapat lo wajib. Sudah salat, kalau tidak sampai zikir dah, sambil berjalan zikir bolehnya, ya. Sampai di rumah salat sunat lo bau makan, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tentu imam nyapa-nyapa je. Waktu itu di tarawih ke panjang. Di tarawih ke di panjang sikit. Saju semalam jadilah kan. Saju sebulan. Kalau bisa saju semalam bagus gitu. Apalagi lah banyak anak-anak orang yang hafiz. Apa je Asyik? Tidak jalan. Bapaknya tulang jelek. Baik. Lah bapak sabi. Ampek terima. Ampek. Yaitu galak, makan dan minum. Sekali lagi Ibnu Munzir mengatakan bahawa ini ijma' ulama mengatakan batal salatnya. Ya, siapa yang makan sambil salat maka batal salatnya. Oleh sebab itu maka diizinkan oleh syariat kita makan dulu sebelum salat. Islam wasuk ini dah salat, sudah itu makan, maka mulai makan. Atau ketika sedang makan uanglah qamatnya, maka termasuk uzur yang boleh meninggalkan jemaah. Artinya kalau tidak takajau, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Asal jen itu tahu kojo. Asal ada kek kamat, ada nasi daunnya. Dia nak dinyo salah oleh. Kan itu sifatnya kan sekali-sekali. Tapi kalau dia kalau lazan nak dia sandu nasi semuanya. Itu tidak memang sangat jauh, tidak ada jemaah. Itu tidak berdosa kita. Itu namanya membuat modus, membuat akal-akal. Enggak. Ada kalanya kadang-kadang kita kojo kadang terlambat pulang seketek kan ya, pawi tak tahan li tak lama milin. Tadi pagi apa namanya gorengannya ya kan, atau lontong. Ini awak tak tolak lontong.
kan ya. Sebagian tak tahu lantong-lantongnya lah 9. Sudah itulah nak dilantung. Jadi ya, kalau jadi ada lantung bagi lah. Yang 9, 10 paling banyak adanya. Tapi kalau lain makan, itu bisanya hanya 2 man. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, awaklah wawi lepas pilih azan lah sama ibn. Azan ni kalau inyo biasa, kalau azan copek le komat. Ada ke muazin ke memang spesialis lah. Azan laju, komat copek. Artinya itu imam salat pendek. Jadi tak kacau. Termasuk uzur seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau sedang makan, lalu orang dirikan salat, maka dia teruskan makan, lalu dia bilang hakada hamarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti inilah dulu kami disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pontang makan dulu saja ya. Ya, makan dulu pontang. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ndak zalimi hak kita. Hak kalian untuk makan, makan dulu. Tapi sekali lagi bukan dijadikan itu sebagai adat, sebagai tradisi. Jelas? Jadi sebenarnya syariat itu luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Masya Allah. Baik. Kemudian yang kelima adalah inkishaful aurah, yaitu terbukanya aurat. Terbuka aurat menyebabkan solat tidak sah. Apa sebabnya tidak sah solat terbuka aurat? Sebab menutup aurat adalah syarat sahnya solat. Jadi kalau terbuka tidak sah solat. Ini syarat sahnya tertutup aurat. Nah, tertutup aurat di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini sebenarnya aurat, tertutupnya aurat bukan dalam solat aja. Kalau keadaannya pakaian yang bisa dibawa untuk solat dan sah solat dengannya, itulah pakaian syar'i, baik laki-laki maupun perempuan. Asal dibawa solat, itulah pakaian syar'i. Tapi kalau tidak asal bawa solat, berarti tidak juga asal dibawa, dipakai sehari-hari. Basilau pendek, asal solat laki-laki berusi lah bila. Asal solat selalu pendek, tidak, berarti tidak pakaian syar'i bagi laki-laki pakai celana pendek di luar rumah. Kalau nak qalu, jangan pakai celana pendek. Tapi kalau di rumah, bolehlah. Dengan keluarga itu urusan kita. Kalau aurat kita dengan keluarga tidak apa. Tapi kalau di luar, tidak boleh pakai celana pendek. Wanita pakai baju kaos, asal solat. Mak, lihat asal pakai baju kaos. Terbuka di atas tenda, asal ndak jumpa dia kalau dah buka tenda, sebab ndak pakaian syar'i. Jadi pakaian syar'i itu adalah pakaian yang sah dibawa salat dah. Kini tanya tuan-tuan, laki-laki salat dengan memakai sarung yang menutupi seluruh kaki, sah solat tak? Sah. Cuman dicintai Allah atau tidak? Tidak. Oleh sebab itu, kalau kikin sawang ketika solat dinoyong kaki, nampak mata kaki. Sebab kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yanzurullahu ila salati musbil. Allah tidak memperhatikan salat orang yang isbal. Berarti laki-laki isbal pakaian syar'i atau tidak? Tidak juga syar'i. Oleh sebab itu
Ancaknya diangkat di atas mata kaki, tapi jangan sampai lo di atas mata apa boleh mata lutut. Nah, hanya di atas mata kaki sedikit. Ilu-ilu tabiang tidak masalah. Walaupun lebih afdalnya adalah sampai setengah betis. Apa sebab? Karena memang laki-laki itu perlu cekatan dan tangkas. Kan ya? Mana laju jauh uang yang celananya di atas mata kaki daripada celananya terpijak-pijak di kaki. Mana laju jauh? Ke perlu je buat tu ada lumbo lagi dah. Lumbo tu jual cuba nan celananya terpijak-pijak dengan celananya di atas mata kaki. Mana laju? Buat ansang-ansang. Pasti laju yang mata kakinya terbuka. Jadi secara logis laki-laki mah perlu tangkas. Wantina apa dia masih ditutupi sampai ke tumit. Weh, wantina tu perlu penampilan yang menarik. Kalau kodok tak buka terpapar oleh qasya, luluak, kan cahaya matahari, bau warna, bau bala motolaki, kan ya? Apa cendik ko tumik ko bunyinya? Nyala nampak tumik uang nak balicin sodo, ya? Makanya wanita itu ditutup. Yang kedua, wanita kalau laju no kajau ndak Cina boleh. Kan ya? Kalau ada kiper baju. Ya, wantina sigap biasa. Asalnya wantina kaum perempuan itu adalah lemah lembut. Sahih, jalannya lambat. Leo ni wantina gulu je jalan tu ndak dia. Pasti yang jalannya Masya Allah tamshi ala istihya, faja'tu ihdahuma tamshi ala istihya. Oleh sebab itu maka wanita disuruh untuk isban, laki-laki disuruh untuk tidak isban. Kalau ndak dia tino ada Allah Ta'ala berarti ndak dapat ponten no ada. Kalau ndak dapat ponten tentu ndak kalau gaji atau ada potongan. Jadi jangan sampai rugi awak. Ya, kau selawat kau isbal misalnya, ganti jakin sawung kan salat tu. Ganti jakin sawung. Nah, kaum muslimin dan muslimat, apa dhabitnya menutup aurat tadi? Mesti pakaian syar'i. Pakaian syar'i itu melengkapi minimal 3 syarat. Syarat pertama, la yasifu, tidak membentuk tubuh. Apa maksud tidak bentuk tubuh? Tidak sampai, tidak ketat kata orang, ya, tidak sempit. Berlaku bagi laki dan perempuan, bukan perempuan aja, termasuk laki-laki. Jadi kalau sampai tuan-tuan pakai training salat pas-pas jual, kio-kio asal salat, ngeri-ngeri sedap. Jadi ya, ini jadi imam lagi roh. Jadi imam. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, oleh sebab itu makanya pakailah pakaian yang longgar. Pakaian yang longgar. Anda juga tidak tahu kenapa misalnya aparat-aparat kita, polisi, tentara, apa dia mesti sompi-sompi kain? Enggak juga. Enggak, ahli kungfu lebih sigap loh pada mereka kiraan. Pernah dengar ahli kungfu? Ahli kungfu, ahli silat. Lapang kain atau sampai? Mama, ahli kungfu tentu silat Cina tu. Lapang kok selawat tu sampai?
lapang. Sigap kira atau lambat? Hah? Sigap. Cendo bola tu putu badan ha. Sah? Tabang kati apa tu nak kati ansang tengah. Dah itu sangkut. Jadi menurut apa sebab disampit-sampit? Yang kedua, ahli kesehatan menyebutkan bahawa pakaian sempit rentan kena penyakit saraf terjepit. Nah, apa jarum? Namun tak tentu siapa yang buat kebijakan itu. Kenapa harus sempit-sempit? Termasuk yang contoh di apa namanya sang pramuka hari lah sampai-sampai coba gue. Padahal payahnya berjalan kan? Payahnya berjalan sudah le tinggi le tumi le sampai le roh. Akhirnya terpaksa dibola. Sudah bajik ke bawah seperono bawa sampai ke kating. Kenapa? Karena tidak mengikuti syariat. Jadi yang pertama tidak sempit atau tidak ketat. Yang kedua, la yakshif. Tidak ada areal aurat yang terbuka. Tidak ada yang terbuka. Kalau ada yang terbuka juga tidak sah salatnya. Ini sering terjadi pada saudara-saudara kami yang laki-laki. Selau pakai selau jin. Tentu tidak kan sesuai dia orang selau jin pakai. Karena tak tahu selau jin kan sampai-sampai. Jin makhluk halus, makhluk kasar. Pakai selau inya, antu sampai dia awak. Serius ya? Atau sampai selau jin dia? Nah itu. Sudah itu pakai lo baju kaos. Ya, baju kaos ketika toga lainnya milih tabiang Betawi antara pinggang selau dengan ujung baju. Yang masalahnya ketika sujud, bahkan ketika rukuk pun yang baju kaos tetegang kate kan ya, yang selau jin hanya jin kau tolong ganggu kau tu selalu dia negang lo deh. Gang ke bawah. Menonton terbuka. Terbuka pamenggak itu aurat atau tidak? Tentu pamenggak lima mak. Lah ya. Pamenggak di bawah pinggang letak atau di atas pinggang? Di bawah pusat letak atau di atas pusat? Bawah pusat. Berarti ketika sujud terbuka auratnya, maka batallah solatnya. Makanya tentu yang suka pakai selau jin supaya dia ini tegang-tegang dek jin waktu salat, bokin sawung paitawi. Sebagaimana ibu-ibu yang tidak berpakaian syar'i, kamu nopai membawa seperangkat alat salat. Tutu dek mas kawin awak kodok seperangkat alat salat. Nya baju dipakai tidak boleh bawa salat dah. Padahal kalau tidak boleh buat solat belum memasuki kriteria syar'i. Semua pakaian yang tak bisa dipakai solat tidak syar'i. Tidak syar'i. Jelas ya? Kalau tidak sampai tak buka dia. Kurang bahan. Sah? Nah, yang ketiga supaya dikatakan syar'i, la yashifu, tidak tembus pandang atau tidak menerawang atau tidak transparan. Tentunya menjang lo. Subhanallah, kini juga kita harus ekstra hati-hati. Jom boleh kin sawung atau boleh jubah. Kin sawung kini banyak menerawang. Iya. Nah, kalau ada contoh itu ke sawung awak, mesti awak pakai selau di dalam. Ya, selau panjang atau semacam celana Hawaii lah misalnya, yang sampai ke lutut, atau celana sempak nama. Salah roh. Sirwal. Enggak nyositan itu nombor uang bagian kan kami itu nah.
Jadi kalau awak lain ya, yang minta maaf boh. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pakai kain di dalam. Kalau tidak nanti terlihat jelas aurat kita. Khususnya ibu-ibu kalau pergi haji jo umrah, hati-hati membeli jubah khususnya warna putih. Nyawang sitan pakai dia tu dalam rumah. Wah, botok menggaya. Jadi mohon maaf, sering jemaah hajah itu pakai baju tu pulang dia tanpa disadari terlihat bagian dalam semuanya. Tu jembong gila dia. Ustaz dia tajam bono mat tu. Ndak apa mati dia mantap panang aja nya lalu depan awak. Jadi semuanya terlihat. Padahal orang Arab tu kalau keluar kan rata-rata kan pakai jubah hitam di luarnya. Sah? Dan jubah putih tadi di dalam. Beko sampai rumah jubah hitam di tangan itu yang dia pakai rumah. Rumah bolehnya? Rumah boleh. Nah. Awak tadi dia. Dah lebih biasa pakai jubah hitam di luar kan ya? Apa pakai itu di lu. Nampak dia orang lu. Allah musta'an. Jadi tidak transparan. Kalau transparan berarti menyebabkan aurat kita tidak tertutup. Mudah-mudahan itu kita ini kan. Karena itu syarat mutlak. Sebab kalau seandainya tidak tertutup bisa membatalkan salat kita. Azan dulu tuh kita sambung sudah itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن أشهد أن محمد حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala berarti menutup aurat
adalah syarat sahnya salat. Jadi kalau terbuka aurat membatalkan salat. Dan syarat tertutupnya aurat tadi seperti yang sudah kita jelaskan tadi, tidak sempit, tidak jarang, dan tidak kurang bahan. Nah, batas aurat sudah kita bahas dulu ya. Batas aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Ini batas wajibnya. Tetapi kalau seandainya tuan-tuan datang contoh itu kamu haji, oh soleh batuk, ndak aja nih bu. Kalau apa menghadap misalnya ke kantor desa, pakai sarung ndak baju, liasa, berarti dari sisi adabiatnya kurang pas. Apalagi memang ada larangan dari Nabi alaihissalam, laki-laki sholat dengan terbuka bahunya. Laki-laki sholat dilarang sholat dengan bahu terbuka, walaupun hukumnya tidak sampai haram, tapi tidak patut. Oleh sebab itu maka mesti kita menjaga ini supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa membatalkan salat kita. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, di antara yang membatalkan salat adalah al-inhiraful katsir anil qiblah, yaitu berpaling dari kiblat, yaitu berpaling yang merubah arah. Tapi kalau berpaling sedikit saja itu tidak membatalkan. Ya misalnya kok seong sajadah sekene, walaupun sebaiknya diperhatikan itu ya, khususnya oleh imam. Makanya imam sebelum takbir memang disunnahkan menghadap ke jamaah. Yang kedua, imam sendiri juga harus tahu posisi yang lurus, karena tidak jarang juga saya lihat sebagian imam agak melenceng dari kiblat, tidak sama dengan makmumnya. Makmum misalnya begini, dia agak ke sini, ada. Jadi imam saja dia sendiri tak dia diperhatikan, bagaimana dia diharapkan dia memperhatikan jemaah. Jadi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, imam itu bukan hanya sekedar bisa membaca yang baik, tapi juga bisa memperhatikan jemaah dengan baik. Imam bukan hanya sekedar bisa baca Al-Fatihah, baca surat, selesai tidak. Imam berkewajiban juga untuk memperhatikan kondisi jemaahnya. Kalau loyo-loyonya contoh, panjang-panjang penuh. Tapi kalau semangatnya contoh, hampirlah buatlah panjang-panjangkan. Nah, kini loyo tuan-tuan. Tidak ada kan? Cakup mau makan. Nah, kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Yang kenapa membatalkan salat tidak menghadap kiblat? Karena menghadap kiblat adalah syarat sahnya salat. Jadi kalau syarat hilang satu, maka amalan kita tidak sah. Kemudian yang ketujuh kaum muslimin dan muslimat adalah al-abathul katsir al-mutawali fi shalah, yaitu banyak bergerak dan bermain dalam salat. Soantau telingo lah baculia. Maksud itu betul loh dia. Kawan lor menempel banci asal salat sampai lo muncul. Satu lagawi palo, satu lagawi kaki. Pokoknya asal mulai salat gati sodo. Pada waswa dan lain. Kodok waswa. Ya, kodok waswa khususnya anak-anak remaja asal pandai contoh itulah. Sodo baculia, hidung baculia, telinga baculia. Kadang gigi lah wetun gede lah. Gosok gigi lah sampai salat gaya. Jadi kalau berlebihan seperti itu dan berturut-turut banyak gerak, maka dapat membatalkan salat. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh lebih dari 3 kali sampai 3 kali atau lebih dari 3 kali membatalkan salat. Kalau dalam mazhab Hanafi lebih lagi, sekali ada boleh gerak, kecuali gerak yang dibutuhkan dalam salat. Nah, tetapi kalau gerak yang dibutuhkan dalam salat
dan berkaitan dengan kemaslahatan salat itu tidak membatalkan salat. Jelas? Artinya gerak yang dibutuhkan. Misal Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu, Abu Bakrah radhiyallahu anhu, pernah dia masuk masjid dari pintu belakang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk. Takut beliau, karena beliau sudah tahu man adrakar imama raki'an faqad adrakar raka'ah. Dalam hadis lain disebutkan Nabi mengatakan apabila didapatkan imam dalam keadaan rukuk maka dapat satu rakaat itu. Maka beliau langsung takbir dekat pintu, kemudian takbir rukuk. Sudah itu jauh-jauh sambil rukuk sampai bergabung dengan shaf. Apa mesti bergabung dengan shaf? Karena ada larangan salat sendirian di belakang shaf. Jadi tidak boleh seorang dah. Walaupun dalam masalah ini ulama berbeda pendapat apakah batal solatnya atau tidak. Zahirnya Syekh di sini tidak memasukkan itu. Ya, tidak memasukkan bahwa itu sebagai pembatal salat. Tapi Nabi pernah melihat orang yang salat di belakang shaf dalam hadis riwayat Abu Daud, lalu Nabi suruh dia mengulang salatnya kembali. Mengulang salatnya kembali. Dalam hal ini ulama berbeda memahami tentang perintah mengulang itu. Apakah maksudnya adalah memang salat tidak sah atau supaya besok jangan diulang lagi? Jadi semacam sanksi, bukan mengatakan salatnya tidak sah. Wallahu taala alam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lalu dia berjalan, lalu selesai salat Nabi sallallahu zadakallahu hirsan, semoga Allah menjadikan kamu semakin bersemangat salat. Cuman wala ta'ud, besok jangan balik lagi. Dalam riwayat dikatakan wala ta'du, jangan berlari. Dalam riwayat lain mengatakan wala tu'id, tidak perlu diulang salatnya. Jadi bagaimanapun riwayatnya tetap saja yang harus dilakukan sebenarnya adalah dia bergabung dulu dengan shaf, setelah itu baru takbiratul ihram, kemudian takbir ruku. Kalau sempat alhamdulillah, kalau tidak qadarallah. Karena apa? Kita disuruh kalau datang ke masjid orang sedang salat disuruh berjalan dengan tenang dan lambat. Dengan tenang, tidak perlu berlari. Jangan berlari. Apa yang kita dapat itulah bagian kita. Yang tertinggal kita sempurnakan kemudian. Jelas? Nah, makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah dilarang untuk berlari untuk mendapatkan ini, mendapatkan apa? Nah, kenapa banyak gerak itu dilarang? Nah, karena bertentangan dengan perintah tuma'ninah. Karena salah satu rukun salat kita adalah tuma'ninah. Apa tuma'ninah? Tenang. Yaitu tenang. Kalau gawe siko tidak tenang nomor orang. Yang kadang masuk lagi tangan di solo kayak baju jadi koleng. Gawe topik-topik yang sensitif. Jadi kaum muslimin dan muslimat ini termasuk orang yang sebenarnya tidak menikmati salat. Buktinya selesai salat tidak negatif lah. Aslinya mana salat tarawih? Kalau kita salat tarawih kepanjang. Hendak salat malam tahajud. Anak muda supaya siapa dah? Pokok muda. Taklah ada anak muda masih kor. Anak muda lah tutu sudah ya. Nah, anak muda umur SMA lah. Salat sampiang dan contoh tadi ya semantullah berculik iko. Lalu tahulah haru awak apa was-was apa masalah iko gini kan. Jadi subhanallah. Dah 1,5 jam lah biasanya. Tapi sudah merita asal jalan membetul didapat tu mulut dia auto lah bergerak jadi dia. Kaum muslimin. Selesai salam, indah ada gawe cira. Pas masuk solat liak gawe liak. Berarti memang
memang tidak menikmati salat. Wallahu a'lam. Atau kebiasaan yang tidak baik itu. Ma'asyur kiram. Adapun gerak yang dibutuhkan, berarti kalau bagi seorang, maklum kadang seorang ayah mungkin karena istrinya sedang sakit, nya nak solat jadi musaji, buat anak kene, kalau dia datang nangis, terpaksa didukung sambil solat. Boleh apa tidak? Boleh. Alhamdulillah. Siapa contohkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menggendong Umamah, anak atau cucunya Umamah, dalam solat. Setelah kamu mau sujud, diletaknya. Ketikanya naik, digendong. Dan Nabi SAW juga pernah solat di atas mimbarnya. Dan ketika sujud, turun ke bawah. Karena nak mungkin sujud di atas mimbar dah. Tinggi lah kalau berdua kaki dulu lah. Ya, akhirnya dia turun. Kenapa beliau solat di atas mimbar? Untuk mencontohkan kepada sahabat bagaimana gimana solat Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang ke-8 adalah intiqadu taharah, yaitu batalnya suci atau apa istilahnya berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Tapi yang hadas besar dalam solat tidak ada suruh dia. Ada orang berhadas besar sambil solat? Hah? Oh, so tak lah masuk akal tu doa. Ajo. Hah? Tak kok loloknya sambil solat tu mimpi. Mimpi nikah sambil solat. Lah tadi batal solat lah, tak perlu dak mimpi dulu lah. Dah lolok dulu lah bah. Lah tak solat. Jadi kaum muslimin dan muslimat, berarti hadas kecil. Hadas kecil dalam solat mungkin sekali keluar angin, keluar angin, kadang-kadang tak sadar tiba-tiba keluar gitu. Maka saat itu juga kita pergi meninggalkan salat, berwudu, kemudian bergabung kembali. Kalau seandainya itu terjadi pada imam, ada dua pilihan. Imam pergi berwuduk kembali dan berwuduk dan kembali ke posisinya. Tapi kadang awak tak biasa ke dia, kau hilang lah jemaah, heboh lah ke mana imam lainnya kan. Makanya sebaiknya pilihan kedua, yaitu istikhlaf, yaitu yang di belakang menggantikan imam tadi. Ancak itulah ya. Nyawa awak kalau nak menanti nak joleh kan, nak ambur kan. Jadi oleh sebab itu, itulah sebabnya kenapa yang di belakang imam itu disuruh oleh Nabi orang-orang yang ahli, orang-orang yang alim, orang yang baca Qur'annya, ada hafalannya dan berilmu, supaya ketika terjadi sesuatu dengan imam maka dia bisa mengambil alih. Jadi boleh aja yang lain ke hadapan imam, tapi harus ada diberikan posisi bagi orang yang berilmu di situ. Makanya di Masjidil Haram itu, kalau di belakang imam itu kan disiapkan tempatnya untuk ulama-ulama dan para imam-imam yang lain. Kalau tidak disiapkan, yang namanya Masjidil Haram, uang itu asal nampak kosong diisi kan. Makanya harus disiapkan. Nya tidak ada kosong Masjidil Haram dulu. Makanya terpaksa dikhususkan itu. Mereka duduk orang tidak ngerti. Akhirnya makanya diperlukan kebijakan khusus dalam masalah ini. Memang pada asalnya kan tidak boleh mencatar dah. Tidak boleh mencatar dah. Sampai. Tapi di belakang imam itu karena dibutuhkan orang-orang yang menggantikan imam di saat diperlukan, atau memperbaiki bacaan imam yang salah di saat diperlukan. Kau tahu tak orang awam di situ? Itu siapa akan beki? Atau batal wudhu imam mereka, siapa akan maju? Makanya terpaksa dikhususkan. Makanya kita lihat di sebagian tempat dikhususkan khatib, imam, dan ada lain-lainnya. Itu karena
dibutuhkan. Wallahu waliyut taufiq. Oleh sebab itu kalau batal wudu maka otomatis salat batal. Nah, kalau salat sudah batal maka kita akan tinggalkan tempat dan pergi berwudu, bersuci kembali dan mengulang salat kita kembali. Nah, mengulang salat kita kembali. Wabillahi taufiq. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Dan demikian selesai hal-hal yang membatalkan solat. Siapa kalian yang bisa mengulang hal-hal membatalkan solat? Siapa dapat mendapat? Lihat tangan. Wei, yang pertama yang membatalkan solat. Makan, mantap. Minum, berbicara, ketawa, tidur. Baik, masuklah dapur. Lolok. Tu. Bertumbuk ke? Banyak bergerak. Kan bertumbuk banyak gerak dia. Ya. Masuk bertumbuk. Tahu ya? Tu. Wahyu dah kesalat. Buang angin. Oh ya, batal wudu. Mantap. Mumtaz. Terus sialah. Terbuka aurat. Sah? Terbuka aurat. Iya. Nah, sudah itu tidak menghadap kiblat, berpaling dari kiblat. Masya Allah. Mumtaz. Siapa nama? Kami Zamil. Masya Allah. Fadal Zamil. Masya Allah. Alhamdulillah. Ika apa kan? Golang apa? Jiman dah. Tidak ada kan? Alhamdulillah. Mubarak. Taib. Siapa yang hafal rukun salat? Taib. Niat. Takbiratul ihram. Mumtaz. Al-Fatihah. Ahsan. Rukuk. Mantap. Tu. I'tidal. Mantap. Tawin. Sujud. Mumtaz. Duduk antara dua sujud. Mumtaz. Tawin. Itu syaratnya. Salam. Mumtaz. Tasyahud. Iya. Selawat. Mantap. Tahu. Lah, kami. Tapi jauh dengan saudara, Masya Allah. Kami. Siapa sana mang? Arfan. Masya Allah. Barakallah. Mumtaz. Masya Allah. Taib. Masya Allah. Rukun solat yang paling utama. Apa rukun solat yang paling utama? Ada ubahlah, tidak paling utama. Yang pertama sekali. Dengan itu langsung masuk solat, Pak. Takbir apa? Takbiratul ihram. Mumtaz. Kami. Masya Allah. Ahsan. Mana belajar? Masya Allah. Dah. Mumtaz. Dah. Pak. Ya jual. Baik. Barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.